Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilifa Ananta dari kelas C2 dengan NIM 2255201219. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan tentang materi multiplexer dan demultiplexer. Di sini kita punya untuk PPT-nya. Langsung aja kita next. Nah, yang pertama saya punya materi multiplexer, demultiplexer, decoder, dan encoder. Nah, pertama bisa kita lihat di sini nih ada multiplexer. Ini multiplexernya berbentuk seperti ini. Nah, apa itu multiplexer? Multiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang memiliki beberapa saluran input dan hanya memiliki satu saluran output. Jadi dalam multiplexer itu dia mempunyai beberapa saluran input. Jadi nanti saluran inputnya banyak, tapi saluran outputnya tuh cuma satu. Nah, multiplexer memungkinkan kita untuk mengalirkan data dari beberapa sumber masukan melalui satu jalur keluaran. Jadi dari sumber-sumber yang masuk itu jalur keluarnya cuma satu. Nah, fungsi utama dari multiplexer adalah untuk menghemat sumber daya seperti jalur transmisi atau koneksi dan memungkinkan transfer data secara efisien dalam berbagai aplikasi. Nah, selanjutnya kita punya kegunaannya di sini. Kegunaan dari multiplexer seperti pada remote control yang terdapat beberapa tombol-tombol seperti volume, tombol kanal, tombol power, dan lain-lain. Nah, agar sinyal dari tombol-tombol ini dapat diteruskan ke perangkat yang tepat, contohnya seperti televisi, multiplexer digunakan untuk memilih tombol mana yang sedang ditekan dan mengirimkan sinyal dari tombol tersebut ke perangkat yang sesuai. Oke, next kita punya demultiplexer. Berbeda dengan multiplexer yang tadi, demultiplexer ini adalah rangkaian logika kombinasional dengan satu saluran input. Jadi ini kita bisa lihat gambar di sini, yaitu ada satu saluran input dan dia akan menjadi beberapa saluran output. Ini kebalikan dari multiplexer. Nah, contoh dari demultiplexer ini digunakan untuk dalam aplikasi televisi kabel dan satelit ya. Jadi sinyal digital yang dikirimkan melalui satu jalur masukan, misalnya kabel koaksial berisi banyak saluran TV yang berbeda. Nah, di sini tuh disebutkan juga demultiplexer membantu memecah satu jalur masukan menjadi beberapa jalur yang berbeda sehingga dapat menyalurkan data atau sinyal ke tujuan yang sesuai. Selanjutnya kita punya decoder. Nah, decoder ini adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah kode masukan biner atau digital menjadi keluaran yang sesuai dengan pola tertentu dari kode masukan. Nah, decoder ini secara istilah artinya mengkode atau menerjemahkan kode masukan menjadi bentuk keluaran yang lebih mudah dimengerti atau lebih berguna untuk aplikasi tertentu. Di sini kita punya gambar atau sistemasi dari decoder. Nah, di sini kita punya jenis-jenis decoder, yaitu ada decoder biner. Kalau decoder biner itu dia untuk mengkonversi kode biner yang terdiri dari angka 0 dan 1 menjadi bentuk keluaran yang sesuai. Nah, decoder biner dengan masukan n bit akan memiliki 2 pangkat n keluaran yang berbeda. Lalu yang kedua kita punya decoder prioritas. Decoder ini juga beroperasi dari kode biner tetapi memprioritaskan satu input tertentu jika ada lebih dari satu. Intinya kayak gitu. Oke, yang terakhir kita punya encoder. Encoder adalah perangkat elektronik atau sistem yang berfungsi untuk mengubah masukan sinyal atau data dari bentuk input satu menjadi bentuk output yang lain. Nah, encoder ini artinya mengkode atau mengkonversi data dari suatu format ke format yang sesuai atau lebih sesuai dengan aplikasi tertentu.
Di sini udah ada contoh dari encoder. Bisa dilihat di sini ada bagian dari electronic boards, photodetector, code disk, light source, sama housing assembly. Nah, kita punya jenis-jenis dari encoder. Pertama ada encoder biner. Encoder biner fungsinya sama juga. Jadi dia mengkonversi dalam bentuk biner dan prioritas. Jadi dia mendahulukan satu input jika inputnya ada beberapa. Yang ketiga ada encoder analog to digital. Ini mengonversi sinyal analog menjadi data digital. Nah, yang terakhir ada encoder paralel ke serial. Ini mengonversi data dari format paralel, beberapa jalur data secara bersamaan menjadi format serial atau data dikirim dalam urutan bit tunggal. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.